Selamat siang adik-adik, ketemu lagi dengan acara Jumpa Ahlinya dari kami Mitra Anak Bertanya. Kali ini kita kedatangan tamu, seorang dokter yang ternyata tidak seperti dokter yang suka kalian temui kalau kalian sedang sakit. Namanya Dokter Atik. Kita panggilnya Dokter Atik apa Kang Atik aja nih? Biasanya sih kita panggilnya saya Kak Terserah, Fitra, terserah. sama Kak Atik aja ya. Boleh, boleh. Kak Berarti, Atik, uh, mungkin nanti bisa memperkenalkan diri dulu. Kak Atik ini, kalau di title-nya seperti di judul poster yang kita sebarkan, itu adalah ahli biologi sel dan imunologi. Nah, ada pertanyaan nggak kira-kira dari teman-teman ya? Tadi saya bilang seorang dokter, kemudian ahli biologi sel dan imunologi. Mungkin Kak Atik bisa cerita nih, apa sih hubungannya antara dokter, kemudian kok bisa jadi ahli biologi juga dan ahli imunologi itu boleh Kang diceritakan sama kita Kang? Oke, siap. Pertama-tama saya ucapkan makasih ya, Teh Fitra dan tim dari Mitra Anak Bertanya sudah mengundang saya pada hari ini sebagai apa ya istilahnya narasumber atau apalah gitu, ya minimal sebagai tamu di acara ini gitu. Iya. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa nama saya Atik. Ya kalau misalnya ya ini intermezzo aja gitu ya. Kalau orang nggak ngelihat fotonya atau mukanya pasti disangkain perempuan gitu. Makanya ini saya memberanikan diri tampilin mukanya gitu bahwa saya laki-laki loh gitu. Uh, Tadi udah dibilang saya dokter, tapi ya boleh dibilang sudah sama tahun sekarang saya udah 5 tahun tidak praktek gitu. Nah sebelumnya sih saya masih tetap seperti yang mungkin orang biasa menganggap ya dokter biasa lah gitu, praktek, jaga di emergensi, di poliklinik dan seterusnya gitu. Namun start dari 2015 pasca saya selesai sekolah dari luar, saya memutuskan ya sudahlah saya lebih fokus untuk di dunia riset gitu. Seperti itu. Jadi saya dokternya masih tetap karena yaitu title gitu kan nggak bisa lepas gitu meskipun saya agak getek kalau seandainya masih tetap dipanggil dok gitu kan karena malu sendiri gitu udah lama nggak praktek gitu. Tapi ya kalau misalnya praktek buat anak sendiri mah masih bisa lah atau keluarga kalau mau tanya-tanya tentang perobatan masih jawab gitu kan. Terus kemudian sehari-hari saya lebih aktif sebagai dosen di salah satu universitas di Bandung di Fakultas Kedokteran. Dari Departemen Ilmu Kedokteran Dasar dan divisinya kebetulan divisi biologi sel. Gitu. Nah, sehingga kalau misalnya tadi pertanyaan di awal apa sih sel biologi dan imunologi gitu kan. Nah, jadi sebetulnya kalau misalnya sel biologi buat adik-adik atau orang tua adik-adik gitu kan pernah sekolah dulu SMP atau bahkan SMA kebetulan masuk jalur biologi pasti tuh sering gitu kan mendengar apa sih yang disebut dengan biologi sel. Nah biologi sendiri kan bios dan logos gitu kan kalau misalnya bahasa Latinnya gitu. Itu maksudnya adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup gitu kan. Seperti itu. Prinsipnya sih itu aja secara garis besar gitu. Nah, tapi sel biologi ini kita spesifik berbicara tentang sel pada makhluk hidup gitu. Jadi kalau misalnya secara garis besarnya sih ini sangat luas sekali gitu kan yang berbicara tentang biologi sel atau sel pada makhluk hidup ya bakteri sendiri itu kan juga makhluk hidup gitu kan disebutnya gitu dan dia masuk ke dalam katakanlah bahasa kerennya prokariot gitu atau kalau misalnya hewan atau manusia maksudnya mamalian gitu kan dia juga punya sel gitu. Nah ini masuknya ke eukariot gitu kan kalau bahasa kerennya. Tapi prinsipnya sekali lagi gitu, kami di biologi sel kami mempelajari itu gitu. Terus kemudian mungkin orang bertanya-tanya gitu kan, ngapain sih susah-susah belajar begituan gitu? Apaan sih gitu sel? Kita ngebayangin sel aja itu kecil sekali gitu kan hanya ada satu sel yang besar yaitu sel di lapas kayaknya gitu kan tuh gede-gede gitu kan tapi kalau misalnya sel di biologi mah ya kecil-kecil semua gitu ya kita melihatnya harus pakai mikroskop gitu prinsipnya adalah harus pakai alat bantu nggak bisa kita lihat dengan mata telanjang ya kecuali kalau selnya memang sedang bergumpal banyak gitu. Nah di sini di
ilmu atau di bidang biologi sel, kita nggak hanya berbicara tentang bentuk dan struktur gitu, tapi kita juga berbicara tentang fungsi gitu kan. Jadi kita melihat kalau sel bentuknya kayak gini nih, fungsinya apa sih gitu. Terus kemudian kalau seandainya dia terganggu fungsinya atau bentuknya terganggu, itu efeknya jadinya kayak gimana terhadap tubuh gitu. Nah, berbicara karena saya seorang dokter, misalkan kalau ada orang misalkan dia suka meler tuh pagi-pagi gitu kan, kan banyak itu orang-orang yang kondisinya seperti itu. Kalau pada suhu dingin atau dia baru bangun tidur, itu hidungnya sering meler gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya kan, ini kenapa gitu? Kenapa sih orang suka meler banget gitu? Nah, kalau misalnya kita lihat lebih dalam lagi, oh ternyata sel-sel di dalam hidungnya katakanlah gitu ya, atau dalam saluran pernafasan yang lebih dalam lagi, dia menghasilkan apa ya, kelenjar lendir gitu, yang berlebih karena dia terlalu sensitif gitu kan. Nah itu yang kita pelajari. Kenapa sih harus dipelajari gitu? Kan kalau misalnya kita googling saja, misalkan gitu ya, orang yang meler pagi-pagi, oh karena alergi dingin gitu, maka yang harus dilakukan adalah misal gitu kan, minum obat anu gitu. Oke, itu kalau kondisinya sekarang gitu. Kalau dulu, maksudnya dalam artian kalau memang belum ditemukan mekanismenya, maka apakah mungkin obatnya atau terapinya itu bisa ditemukan? Kan nyatanya tidak gitu. Maka kita harus tahu dulu dasarnya gitu kan, seperti itu. Begitu juga sekarang, kalau misalnya ada yang nanya, loh kalau kayak gitu kan sudah ada pengobatannya, ngapain lagi dipelajari gitu. Tar dulu, kita jangan terlalu puas dengan kondisi yang saat ini. Bisa saja apa yang kita percayai bahwa itu yang paling baik, belum tentu itu adalah yang terbaik gitu. Maka ya tetap kita harus melakukan riset-riset, penelitian-penelitian atau studi-studi yang sampai akhirnya kita benar-benar yakin bahwa ini yang terbaik gitu. Seperti itu. Jadi ini saya hanya ingin menggambarkan bahwa betapa penting kita pelajari atau ada orang-orang yang memang tertarik di bidang ini gitu. Itu berbicara tentang biologi sel. Tapi saya mencoba memasukkan perspektifnya ke bidang kesehatan karena kesehatan manusia gitu. Dan sekali lagi biologi sel sebetulnya tidak dimonopoli atau hanya dipegang oleh orang-orang kesehatan dalam artian dokter gitu. Bisa saja orang-orang yang dari MIPA, orang-orang yang di basic science atau dunia science gitu kan, peneliti-peneliti murni katakanlah, itu mereka juga belajar itu gitu. Atau teman-teman di dokter hewan pun juga mereka harus belajar itu gitu. Nah terus selanjutnya, lalu kalau misalnya imunologi itu apa gitu. Nah kalau imunologi ya itu tadi kan kita selalu kalau saya gampangnya gitu ya, logos itu kan artinya ilmu gitu kan, imuno ya sistem kekebalan gitu. Jadi ya imunologi maksudnya adalah ilmu yang mempelajari tentang sistem kekebalan tubuh gitu. Nah kan sekarang nih banyak nih lagi rame-ramenya lah orang bilang bahwa ya kita harus menjaga sistem kekebalan tubuh supaya tidak mudah terinfeksi dari kuman A, B, C, D, E, F, G sampai mungkin sekarang yang lagi ramenya si tante COVID gitu kan. Nah, ini juga memang sangat terkait sama yang namanya sistem imun kita gitu kan. Sehingga ya kalau seandainya kita nggak pelajari ini, lalu siapa yang akan mempelajari itu gitu. Lalu bagaimana caranya kita menjembatani antara ilmu terapan dengan ilmu dasarnya gitu. Nah maka ini masih pada tempatnya orang-orang yang memang tanda kutip ini dunia di basic science ini boleh dibilang ya orang-orang maaf gitu ya, orang-orang gila gitu kan, yang mau terjun di bidang ini gitu. Tapi ya justru ini justru sangat penting gitu. Jadi sekali lagi lah kayak misalkan saya hanya ingin coba apa istilahnya menantang gitu. Dulu sebelum adanya teori gravitasi, ya orang kan katakanlah apa ya? Masyarakat gitu? Ya, misal yang paling gampang misalkan
ya meskipun ini masih tetap kontroversi gitu ya. Misal dulu orang menganggap bahwa bumi itu datar gitu kan, sampai akhirnya ditemukanlah tuh teleskop gitu kan, baru orang berpikir bahwa oh ternyata enggak, bumi nggak datar gitu, bumi bulat gitu kan, seperti itu gitu. Nah, jadi sekali lagi ilmu itu sangat dinamis gitu. Jadi apa yang kita alami sekarang belum tentu itu merupakan suatu kebenaran yang pasti gitu. Kayak misalkan kalau saya sih suka men-challenge nantangin mahasiswa, apakah kita yakin bahwa 1+1 itu sama dengan 2 gitu? Atau itu sebetulnya hanya konsensus saja kita saat ini gitu kan? Karena kalau misalnya ke depan kita cari-cari lagi, ya ternyata bisa saja itu berubah gitu kan, seperti itu. Jadi ya sekali lagi mungkin itu sih yang bisa saya informasikan sebagai intro pembuka gitu. Jadi sel biologi apa, imunologi apa, terus kepentingannya apa sih dalam dunia kesehatan salah satunya, seperti itu Mbak atau Teh. Aduh, Kak, menarik banget Pusing nih. nggak? Pusing nggak? Banyak. Kalau kecepatan bilang ya. Lumayan. Lumayan banyak yang ternyata banyak hal yang mungkin selama ini kita nggak perhatikan gitu. Mungkin karena sekarang udah mulai ramai ada virus baru nih yang sedang menginfeksi seluruh dunia, bahkan akhirnya kita balik lagi nih. Apa sih? Ada yang namanya virus, ada yang namanya tadi imunologi gitu, ada yang namanya ilmu kesehatan, dan mungkin sekarang tuh kita makin jadi lebih peduli sama kesehatan diri, kesehatan orang lain gitu. Nah, betul kata Kang Atik bahwa ternyata ilmu itu terus berkembang, bahkan kayak misalnya sekarang kan udah canggih nih, Kang. Obat udah banyak, teknologi kesehatan juga udah tinggi, tapi tetap virus itu tetap ada gitu. Jadi yang dulu sudah terobati ternyata muncul lagi yang baru, dan itu tidak tertahankan gitu. Sebenarnya saya pengen kasih lihat sama adik-adik nih, Kang, sebenarnya kegiatan realnya Kang Atik itu seperti apa sih? Mungkin nanti Kang Atik bisa jelaskan ini tuh ngapain gitu. Ada. Kita sudah punya gambarnya. Waduh. Bentar. Silahkan. Nah, ternyata saya punya nih gambarnya Kang Atik. Mungkin bisa dijelaskan Kang, ini apa sih? Kok ada warna pink nih, bagus apa? Ya kalau dari sekilas lucu ya kita nggak tahu gitu. Ini lucu apa sih? Pink ini apa gitu? Apakah memang jangan-jangan sebenarnya dia virus yang berbahaya atau apa sih gitu? Karena kan, boleh dijelasin? Ya, mangga. Saya jelasin dari yang aktivitas yang ada gambar sayanya dulu ya, berarti ya. Ini hampir sama semua, kepalanya botak-botak kelihatan, kan? Nah, yang sebelah kiri yang lagi ngerubung orang banyak, ini saya, karena judulnya saya peneliti gitu kan, sebetulnya tugas profesi saya utamanya adalah dosen ya, yang tadi saya sampaikan gitu. Nah, dosen itu kan ada istilahnya tridharma perguruan tinggi, yaitu sebagai pengajar atau pendidik, terus kemudian riset atau penelitian, dan yang terakhir adalah pengabdian pada masyarakat. Nah, tapi yang hari ini saya coba kupas lebih ke arah aktivitas saya sebagai peneliti gitu. Nah, misalkan yang sebelah kiri ini saya lupa tahun berapa gitu. Ini setelah saya balik dari S3 gitu ya. Saya diminta oleh BPOM, jadi ya lembaga penelitian di BPOM untuk melatih teman-teman di sana. Jadi ini saya memperlihatkan hasil salah satu teknik yang kita sebut imunohistokimia lah. Tapi ini saya mengajari bagaimana caranya membuat itu dan membacanya gitu. Ini jadi sama teman-teman dari BPOM. Terus kemudian kalau misalnya yang di sebelah kanannya ini yang ada hijau-hijau sama birunya, ini gambarnya menarik gitu. Jadi buat kayak galaksi ini ya, Kang ya. Kalau misalnya kita nggak tahu ini apa, mungkin kita menganggap ini bintang apa gitu kan, atau galaksi Bima Sakti atau apa gitu. Bima Sakti 5. Ini itu sebetulnya ini gambar sel satu biji. Jadi satu buah sel
Ini lalu kita sel warnai. manusia Bukan, atau apa? ini sel dari tikus kecil atau mencit istilahnya. Mencit, Jadi, yang putih-putih itu ya, yang ya, katanya yang suka apa tikus tikus yang lab kecil. itu yang pakai penelitian. Sebetulnya ini adalah ini juga lucu nih. Kan kalau kita menganggap tikus lab itu adalah yang kecil-kecil kan, sedangkan tikus yang gede itu tikus rumahan kan. Itu tuh suatu hal yang salah sebetulnya gitu. Jadi kalau tikus lab yang kecil-kecil itu namanya kan mus musculus. Artinya itu kalau bahasa Latinnya itu tikus rumah, mencit bahasanya gitu. Sedangkan yang gede yang suka justru sering menakutkan, ditemuin gitu kan, itu tuh sebetulnya tikus kebun gitu. Maka kalau seandainya ada tikus gede di dalam rumah, pertanyaan buat saya adalah itu rumah apa kebun gitu kan? Ya dalam artian itu berarti rumahnya jorok gitu ya. Sorry, ini intermezzo aja ya. ini Nah, si hijau-hijau ini apa nih, Kang? kembali lagi ke sel Apa ini. maksudnya? Ini jadi yang seperti saya bilang gitu kan, bahwa berbicara tentang sel biologi, kita tidak hanya berbicara tentang struktur atau bentuk dari sel, tapi kita berbicara juga tentang fungsinya. Nah ini satu single cell ini kita warnai dengan ini ada salah satu marker yang untuk melihat fungsi selnya gitu. Ini waktu itu saya warnain untuk melihat fungsi lisosom. Lisosom itu salah satu organ di dalam sel untuk memakan benda asing. Prinsipnya seperti itulah, gitu. Atau memakan protein-protein yang rusak. Gitu. Itu aja sih gambaran superficialnya gitu. Tapi prinsipnya ini kalau buat teman-teman ngelihat ini menarik sekali gitu kan. Jadi kalau misalnya apalagi punya imajinasi yang besar, ini akan senang sekali gitu untuk melihat gambar-gambar seperti ini gitu, atau meneliti lebih lanjut yang seperti ini gitu. Jadi ini. Terus kemudian yang sebelah kanannya lagi yang pink ini adalah gambar pankreas. Jadi pankreas itu salah satu organ di dalam tubuh yang berfungsi, salah satu fungsinya adalah menghasilkan insulin. Jadi yang berhubungan erat sama penyakit diabetes mellitus gitu. Nah, yang menghasilkan insulin itu yang ini, ya, yang ada panahnya itu. Yang ini jadi ya? Ini isletnya, jadi pulau-pulau yang di dalam pankreasnya itu dia menghasilkan insulin gitu. Jadi kalau seandainya ininya rusak gitu kan, ya kebayang gitu kan, berarti kita nggak punya insulin. Terus yang merubah gula di dalam darah siapa dong gitu kan, seperti itu. Maka kita harus ya masih pada tempatnya kita teliti gitu kan, karena ya angka kejadian kencing manis sendiri itu masih banyak di dunia gitu kan, seperti itu. Nah, terus kemudian ini yang gambar hitam putih di bawahnya yang kayak akar-akar gitu ya, Dok? Betul, ini akar-akar, tapi ini sebetulnya ini tuh otak kecil kita. Jadi ini otak kecil kita, ini ada sel-selnya. Ini yang disebut dengan, ya kalau bahasa kerennya, serabut Purkinje. Ini kita lihat deh, kayak akar-akar. Ini kalau misalnya di kebun enak nih kita cabut, pasti isinya ubi gitu kan, atau paling tidak bawang merah gitu kan, seperti itu. Nah, terus kemudian, kalau misalnya kita lihat, terus ruangan kerjanya tuh kayak gimana sih kalau misalnya orang peneliti tuh, ya ruang kerjanya ya seperti yang ini deh, yang 3, yang 4 sekalian, yang di kanan, yang di kiri atas juga. Jadi lebih sering bekerja di lab memang ya, Dok, ya, untuk fokus pada biologi sel ini ya, Dok? Iya, betul. Betul sekali. Istilahnya memang kalau misalnya kita berbicara tentang biologi sel atau imunologi, kita akan lebih banyak bermainnya di lab basah gitu kan, dibandingin lab kering. Berbeda kalau seandainya kan teman-teman di ilmu kesehatan masyarakat, ya mereka mah justru di lapangan gitu kan, ke masyarakat langsung di masyarakat langsung gitu kan. Tapi buat kami ini kita justru di lab gitu. Nah, ini yang sebelah kanan yang di bawah pink-pink itu ini lab ini ya, buat kultur sel, ya, yang ada kabel-kabel menjuntai-juntai ini. Tapi saya sih mau melihatkan ini si ruangan yang ininya nih, yang di tempat saya duduk depannya itu tempat kita mengerjakan si sel-selnya, karena sel itu sangat sensitif. Bukan, yang masih di bawah yang pink.
yang Oke, masih di yang bawah ada apa namanya kayak lemari ya besar lemari itu itu ya. supaya si sel yang kita kerjakan tidak terkontaminasi atau bercampur sama bahan-bahan yang lain yang bisa membuat si selnya jadi mati gitu seperti itu. Nah ini kalau misalnya yang sebelah kiri bawah ini sih lebih ke arah untuk penelitian-penelitian molekuler gitu kan. Jadi kayak misalnya kalau misalnya dengar PCR dan lain-lain Oh, itu sekarang lagi rame ya dok ya, betul ya Kang Atik, yang apa namanya ya RT-PCR, RT-PCR. Tapi tes-tes. kalau yang ini sih ini PCR biasa. Oh Nah, oke, sedangkan beda yang sama kanan RT-PCR. yang saya pakai baju lengkap ini baru saya ambil fotonya beberapa bulan yang lalu. Ini memang saya mengerjakan untuk pemeriksaan RT-PCR buat COVID-19 di salah satu laboratorium di univ saya gitu, di tempat kerja saya gitu seperti itu. Jadi ya sekali lagi sih banyak yang ini nggak semua aktivitas yang saya kerjakan, tapi paling tidak mungkin ini yang menarik untuk orang lihat gitu, karena kan orang penasaran gitu kan, ngapain aja sih kalau kita di lab gitu kan seperti itu gitu. Tapi justru percayalah kalau yang di labnya itu sangat menyenangkan. Justru yang di balik labnya itu atau setelah di labnya itu yang agak-agak bikin pusing. Lihat aja kepalanya jadi botak gitu. Ya karena kan kita harus membuat laporan. Iya. Gitu. Tapi ini sangat menyenangkan lah, apalagi buat kita yang suka masak gitu ya. Karena nge-lab itu sama seperti kita masak gitu. ya dok. Iya, betul. Seru banget tuh dokter Atik, nggak berasa kita udah cukup lama ngobrol-ngobrolnya. Oh gitu. Iya, mungkin ada apa namanya sedikit udah mau masuk ke penutupan sedikit aja deh. Okay. Mungkin untuk teman-teman yang ternyata tertarik sama biologi, tertarik dengan gambar-gambar yang Kang Atik presentasikan di sini, mungkin ada tips, ada apa namanya, bagaimana untuk terus merawat keingintahuan atau misalnya untuk belajar ini tuh apa saja yang harus dilewati dan apa bisa di Indonesia atau harus ke luar negeri atau gimana nih, Kang? Oke. Prinsipnya ini kalau menurut saya pribadi gitu ya, prinsipnya manusia itu khususnya orang Indonesia gitu ya, pasti kepo-kepo kan ya. Ya apalagi kalau misalnya kita baca gitu kan netizen plus 62 mah kepo-kepo gitu. Nah sebetulnya kepo-kepo ini adalah modal nature yang baik ya? atau nature atau modal dasar yang dibutuhkan seseorang menjadi peneliti gitu. Ya karena memang awalnya ngapain sih orang neliti beginian gitu, karena dia kepo kan, dia pengen tahu gitu kan. Selama arahnya positif ya. Betul sekali ya? gitu ya, prinsipnya itu gitu. Jadi maksud saya setiap orang itu nature-nya dia ingin tahu gitu kan, karena keinginan tahuan dia maka sebetulnya ini bisa diarahkan gitu kan, katakanlah ya sudah, kenapa nggak jadi peneliti saja gitu kan, itu satu. Terus kemudian yang kedua, saya sih hanya ingin mengingatkan kembali gitu kan bahwa buat saya pribadi gitu ya, mengingatkan diri sendiri, yang pertama adalah kerjakan apa yang Anda sukai atau cintai, itu gitu. Nah hanya saja terkadang kan kita tuh dibentur, itu kan idealismenya gitu kan, tapi terkadang kita nggak bisa memilih gitu kan, dikasihnya pekerjaan ini mau nggak mau harus dikerjain juga meskipun kita nggak suka. Maka kan ada juga yang menyatakan bahwa ya sudah, kalau misalnya Anda nggak bisa memilih ya berarti cintailah apa yang Anda kerjakan gitu. Apa yang ada di depan saat ini. Iya seperti itu gitu. Jadi ini bukan berarti kita berpikir istilahnya pragmatis, tidak gitu. Karena memang banyaklah yang di luar sana gitu kan, istilahnya entah kata bijak atau bukan gitu kan, yaitu tadi cintailah apa yang Anda kerjakan atau kerjakan apa yang Anda cintai dan cintai apa yang Anda kerjakan gitu kan, prinsipnya itu gitu. Terus kemudian tipsnya apa nih kalau seandainya memang mau menjadi seperti ini gitu. Ya prinsipnya adalah yang pertama yaitu tadi kan rasa curiosity atau rasa keingintahuan atau rasa kepo tadi, kalau mau jadi peneliti itu harus dipelihara.
Maka yang kedua adalah ya dipeliharanya harus dengan baik, dalam artian ya banyak baca gitu kan, karena kalau misalnya kita nggak baca kita nggak tahu gitu kan ini sudah ada belum sih yang neliti gitu, terus tiba-tiba udah capek-capek neliti ternyata orang udah pernah diteliti, ngapain diteliti lagi gitu kan, seperti itu gitu. Banyak baca. Terus kemudian sebetulnya saya agak kurang setuju kalau misalnya dianggap biologi itu pelajaran menghafal gitu, tidak juga gitu, karena ya sekali lagi memang betul ada yang dihafalkan, tapi ya pada akhirnya adalah logika berpikir seseorang sama seperti ngerjain matematika atau fisika gitu atau eksakta yang lainnya gitu, seperti itu gitu. Itu juga pola pikir yang diasah gitu, seperti itu. Terus kemudian yang terakhir memang betul saat ini gitu ya kalau mau jadi peneliti agak susah di kita gitu, di Indonesia gitu kan. Tapi ini sudah jauh kok progresnya, jauh lebih baik gitu. Jadi kayak misalkan saya waktu saya belum sekolah S3 katakanlah di luar, ini fasilitas di tempat saya bekerja itu memang relatif masih minim, tapi pasca saya pulang hanya selang berapa tahun itu sudah mulai berprogres gitu. Jadi ya kalau misalnya adik-adik yang saat ini katakanlah kelas 6 SD, 3 SMP atau bahkan seterusnya, bisa saja nanti pada saat Anda sudah mulai kuliah, ya kita udah ya relatif sama lah posisinya dengan teman-teman di Malaysia atau di negara luar negeri sana. Mungkin itu saja sih yang ingin saya sampaikan. Jadi justru ketika orang bilang fasilitasnya kurang, kita tetap harus semangat ya dok ya tadi merawat kekepoan, keingintahuan, juga tetap terus baca dan untuk bisa terus update, dan mungkin di masa datang ketika misalnya kita sudah selesai sekolah, fasilitasnya malah sudah ada di sini. Ya. Sama satu lagi terakhir saya lupa, yaitu apa istilahnya bahwa orang berpikir bahwa pekerjaan ini hanya cuma buat kepo-kepoan saja, tapi nyatanya kan tidak gitu, karena itu tadi justru dari para peneliti ini didapatkan sesuatu yang akan dipakai ke depan oleh banyak orang gitu. Jadi misalkan kalau misalnya saya hanya sebagai seorang dokter jaga di klinik gitu atau jaga di IGD, ada orang keselak bakso misalkan, lalu saya tolongin gitu kan, lalu baksonya keluar, pasiennya bisa bernafas kembali. Berarti kan kebaikan yang saya dapatkan hanya terhadap satu orang tersebut gitu kan, atau ya terhadap orang tuanya di sekitarnya gitu. Tapi berbeda kalau seandainya kita jadi peneliti gitu, teori kita ini dipakai oleh banyak orang, sehingga ya amalannya ini jauh lebih banyak gitu kan, seperti itu. Dan buat anak-anak mungkin yang jauh lebih muda lagi gitu kan, kayak anak SD kan kalau ditanya mau jadi apa, biasanya mereka mau dokter, pahlawan, dokter, presiden dan lain-lain gitu kan. Nah, yang kelihatan di depan gitu ya. Betul. Betul, padahal ya hero sendiri atau mau menjadi karakter superhero bla 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 gitu. Nah ini yang mungkin kalau saya sebagai orang tua saya akan bilang kan, saya bilang ke anak-anak bahwa heroes itu yang nggak harus menjadi pahlawan yang seperti di TV-TV gitu, dia menyelamatkan orang dan lain-lain gitu. Even kita melakukan suatu kebaikan, kita menemukan sesuatu dan membuat orang menjadi happy atau senang atau menjadi ke depan hidup jadi lebih baik, ya ini bisa saja dianggap kita adalah hero buat orang tersebut gitu kan, seperti itu. Itu aja. Oke, terima kasih banyak nih Kang Atik atau Dokter Atik. Kayaknya di sesi ini kita jadi banyak tahu juga nih, dan banyak pelajaran yang akhirnya kita dapat. Pertama yaitu meskipun dalam situasi sekarang yang sekolah juga masih sulit, beraktivitas juga masih sulit, tetap masih ada harapan bahwa kita ya teman-teman semua, adik-adik semua itu jangan pernah takut untuk berharap, selalu merawat keingintahuan dan tetap positif pada ilmu pengetahuan. Terus belajar dan rawat terus cita-cita kamu. Terima kasih banyak Dr. Atik. Dadah adik-adik. Bye-bye. Bye-bye semua. Sampai ketemu lagi ya. Yo, kasih.